Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Benny Arnas dalam membaca karya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu cerpen dalam buku saya, Cinta Tak Pernah Tua, yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama tahun 2014. Salah satu cerita tersebut berjudul Senja yang Paling Ibu. Selamat menyaksikan, semoga menyenangkan. Mukadimah. Sungguh aku merinduinya. Rindu ini umpama subuh yang menghitbah bukit dengan cincin embunnya. Gunung, laut, dan lembah yang melempar kami ke titik entah justru mengantarku ke senja yang memayungi pinang-pinang merah. Ketika ku pungut butir-butir nasihat kehidupan darinya, ku bawa ke kota yang jauh dari kelebatan baju kurungnya. Tanpa disadari, telah ku peram semua. Dan kini, di senja yang tak lagi ibu, butir-butir itu menetas. Ku tandai mereka dengan dua nama. Yang satu kenangan, yang satu lagi nostalgia. Sejak itu, aku memanggilnya ibu. Hikayat sederhana ini melibatkan senja, aku, dan seorang wanita yatim piatu. Yang terakhir adalah perempuan yang menemukanku teronggok di bak sampah di tepi jalan raya. Ia memang tak seperti wanita kebanyakan. Ia tumbuh dalam keluarga kaya yang mencintai ilmu namun diperbudak harta. Sayang sekali, jangankan mengembuskan ruh di rahimnya yang sepi, Tuhan bahkan terus mengujinya dengan kesendirian. Hidup tanpa suami hingga kini, hingga hikayat ini kuhatami. Akulah yang paling mengertimu, Ibu. Betapa kau tak bisa melupakan cinta pertamamu. Ibu adalah wanita paling setia yang pernah kutemukan. Setia pada lelaki bekas pejuang di Muara Klingi itu. Dan tentu saja setia menyayangiku, mengasihiku, mendoakanku, menungguiku. Maka adalah mafhum bila ia selalu berkoar kepada sesiapa yang meragukanku sebagai buah hatinya. Adakah yang dapat membantah ini? Tanyanya bagai menyimpan kegeraman. Melahirkan atau menemukan itu hanya perkara cara. Dan yang terang adalah Tuhan sangat baik kepadaku. Ia tak ingin aku meregang nyawa demi berketurunan. Aku tinggal memungutmu, membesarkanmu dengan layak, lalu bermaklumat bahwa aku sudah menjadi ibu. Ibu yang diberi kemudahan. Ya, bila Maria melahirkan tanpa suami, maka aku memiliki anak tanpa melahirkan. Aku tak habis pikir bagaimana orang-orang menyebut ini kehinaan. Tidakkah ini lebih layak dinamai keistimewaan? Sejak itu, aku memanggilnya ibu. Pohon tumbuh tak tergesa-gesa. Menjelang keberangkatan, telah kukais ilmu di sebuah sekolah. Ketika itu usiaku 17, 43 tahun lebih muda dari ibu. Ba'da menghelat zuhur berjamaah, makan siang bersama dan menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah, seperti biasa, kami bercengkrama di rusbang yang ditanam di bawah pinang-pinang merah. Memang, selain dipagari sirih yang meliuk-liuk di antara rumpun bambu kuning sebatas pinggang, ditumbuhi rerimbun melati, sirih, pare, pisang kipas, dan beberapa pohon kelapa setinggi tiang listrik, pinang-pinang merah juga menjulang di beberapa sudut pekarangan. Awalnya, kukira ibu hanya ingin menunjukkan 3 helai kain berwarna cerah yang baru dibelinya di pasar siang itu. Ternyata dugaanku tergelincir.
Kain-kain itu bukanlah taplak meja baru. Kerudung, begitu ibu menyebutnya. Kau sudah berapa kali datang bulan, nak? Bukan hanya tak berhak menolak pemberian ini, kau juga harus memerhatikan raut wajahmu, kusut tidaknya baju kurungmu, basah keringnya bibir merahmu, dan santun tidaknya tindak tandukmu bila hendak keluar rumah. Kau harus segera menyempurnakan agama. Kawinlah, nak. Aku terperajat. Bagaimana ibu dapat serta-merta mencuatkan rencana ini? Dan bagai tak bersalah, ibu justru tersenyum sembari melipat kain-kain itu. Bukankah ibu tahu kalau besok aku hendak menyeberang pulau? Dan kau keberatan mengenakan kerudung baru? Bukan, Bu. Tentulah aku tak perlu memperkarakan itu. Maksudku, mengapa ibu tiba-tiba mengatakan ini? Ibu terkekeh. Wajahku masam. Aku benar-benar tak mengerti. Aku jengkel. Wanita yang berkuliah tak harus perawan, kan? Bila ingatan ibu tak silap, bukankah kau sendiri yang dulu bilang banyak yang telah beranak pinak mencari ilmu ba'da SMA? Ibu bagai memojokkanku. Ah, ibu, mungkin kau terlalu uzur hingga tak menangkap muara kekesalanku. Namun, aku tak hendak menyusur sungai tak berhilir, maka kudaratkan perahu pertahananku. Kutolak keinginan ibu yang tiba-tiba itu. Dan hebatnya, ibu bagai tak memahami bahasa tubuhku. Termasuk bila bujang alim di kampung sebelah itu meminangmu. Ya Tuhan, siapa pula yang ibu maksudkan? Ini bukan waktu yang tepat membincangkan itu. Pekikku dalam hati. Bicaralah, nak. Ibu mencari-cari mataku. Bibirnya membekap senyum yang siap-siap meloncat. Kau orang beradat, bukan? Diam maknanya iya, bukan? Aku hendak kuliah, Bu. Jawabku sedikit keras. Aku benar-benar kesal. Tanpa laki, ibu memastikan. Tanpa suami, ku tegaskan. Kau yakin? Ibu menatapku dalam. Nasihat-nasihatmu selalu bersamaku, Bu. Kau hakul yakin. Ibu berusaha meyakinkan dirinya. Bukankah ibu bilang Tuhan lebih dekat dari urat leherku? Senyum yang dibekapnya sedari tadi kini meloncat, menghamburkan kekehan sengau yang tak terlalu sedap didengar. Tak lama ibu bangkit, beralih ke sisi kanan lepau. Anakku, dari pembukaannya, aku tahu ibu akan berpetuah. Kau lihat ini. Sebelah tangannya menunjuk anakan pinang yang batangnya belum merah penuh. Benarkan dugaanku? Pohon yang kelak menjadi tiang merah yang begitu indah dan jemawa, dengan pelepah-pelepah yang siap memayungi akar-akarnya nun jauh di bawah, ia akan semampai, bagai hendak menusuk langit. Ia menjulang tanpa pernah kau tahu kapan ia memanjang, kapan ia menumbuhkan daun, pelepah, bunga, putik, dan akhirnya berbuah. Kita bahkan tak pernah mau tahu kapan tunasnya setengah mati bertahan ketika daun-daun mudanya dipatu ayam dan dimakan kambing. Batangnya yang masih lembut diombang-ambing angin yang memutih. Dan hujan yang lebat tak kepalang. Atau pelepah-pelepahnya yang masih lembek kadang dipetik anak-anak yang jahil. Lihat, pada waktunya ia tak hanya hidup, ia bahkan menumbuhkan tunas baru. Ibu memelukku, erat sekali, lama sekali. Pohon tumbuh tak tergesa-gesa, anakku, bisiknya lirih. Dan ku ingin kau pun begitu, terus tumbuh tanpa terpengaruh setan-setan yang siap mencengkeram ketika jiwamu keropos, ketika kau tak berjalan di atas doa-doaku.
Baru kusadari, ibu tengah memancingku membuka bekal yang selalu ia berikan sedari aku kecil. Ya, ibu tak mungkin melarangku melintas pulau. Ibu tak akan menjegal langkahku untuk menangguh ilmu. Ibu tak akan memaksaku berkerudung. Ibu pun tak pernah memaksaku menerima pinangan pemuda itu yang aku yakin dia pun tak tahu siapa. Ibu hanya ingin tahu sedalam apa telah ku selami sungai karomahnya, telah berapa banyak ku tangkap ikan-ikan hikmah yang berkecipakan di dalamnya. Pergilah nak, tumbuhlah dan pulanglah sebagai pinang merah yang menjulang. Kami mengakhiri pelukan, berlalu ke pekarangan belakang. Azan baru saja merundukkan matahari. Senja yang paling ibu. Tak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Itulah kalimat yang kerap dilafal ibu dengan sangat fasih saban kami menghabiskan senja termasuk ba'da asyar ini. Biasanya ibu akan menjabarkan bagai mengutarakan petuah baru. Semua sudah ketentuannya nak. Lanjutnya, ibu dipilihnya untuk membesarkanmu. Itulah kenyataan yang terbentang. Tentu ibu tak menerimamu begitu saja. Ada sehimpun amanah yang menyertai kehadiranmu dan itu membuatku belajar bagaimana menjadi ibu yang sebenar ibu. Menanam cinta, menyiram kasih sayang, memelihara amanah dan merelakan waktu merapat demi menjadikanmu orang yang baik. Mata ibu teduh. Orang yang sukses, Bu. Ujarku seolah-olah mengoreksinya. Ibu tersenyum sebelum melempar tanya. Kau kutip dari buku apa kata-kata itu? Wajahku merah apel. Ku gamit bibir hingga membentuk garis. Bagaimana ibu tahu itu? Ibu merangkulku. Kepalaku jatuh di bahunya. Tangan kanannya membelai rambutku. Lembut, hangat. Ada kedamaian yang lamat-lamat menyelusup dalam aliran darahku. Aku ingin berlama-lama seperti ini, Bu. Kau tahu siapa yang layak disebut orang sukses, anakku? Aku mendongak. Ibu memandangku. Ibu sengaja menggantungkan jawaban. Ia melepas lenguh kecil. Kemudian melirikku, lalu mengulum senyum. Sepertinya ibu sangat senang melihatku dililit penasaran. Ku cubit pinggangnya yang mulai menggelambir. Ibu menggeliat kecil, geli. Kualat kau nak. Ibu menepuk-nepuk kepalaku dengan air muka semeringah raya. Aku tertawa kecil, kusurukkan kepala di antara dada dan lehernya. Bahagianya aku. Jadilah orang yang baik, anakku. Hening. Bukankah itulah sukses yang sebenarnya? Lanjut ibu. Aku masih bergeming, menyuling makna dari kata-katanya barusan. Ibu terlampau sederhana memandang sesuatu, pikirku. Ibu menatap kosong ke depan. Dari posisiku dapat kulihat kuncup dagunya yang mulai berkerut, gigi-giginya yang masih putih dan sepasang bibirnya yang jingga oleh sari sirih. Kulingkarkan tanganku di pinggang ibu. Ia balas memelukku. Kami bagai hendak menegaskan bahwa perpisahan tak akan kuasa mengaburkan cinta. Ibu, bisikku pelan penuh perasaan. Ibu mengangguk di balik bahuku. Aku ingin seperti ibu, memanai hidup dengan sederhana saja. Ku tekuk daguku di punggungnya. Ibu mengelus rambutku. Hidup sebatang kara tidaklah lurus-lurus saja, anakku. Ibu harus melakoninya dengan waspada dan pantang kalah. Tak ada yang sederhana, kecuali doa yang kadang begitu enggan kita kirim ke langit. Kau perlakukanlah setiap perkara sebagai ibadah karena hidup yang sejati adalah hari ini. Ibu melepas rangkulannya. Ia bidik mataku dengan tatapan yang tepat mengarah ke bulatan hitam di dalamnya. Ya, hidup adalah hari ini, anakku. Kemarin sudah berlalu dan esok belumlah tiba. Ibu mencium keningku. Ku balas mencium ibu.
di pipinya yang keriput. Aku bergumam lirih di telinganya yang disaput beberapa helai rambut yang sudah sepia. Aku akan menjadi anakmu yang baik, Bu. Akan kutunjukkan baktiku. Suatu waktu akan kubelikan ibu kain lasem bercorak burung murai dan kembang mangkok. Akan ku naik hajikan ibu. Akan kubangun rumah mungil dengan pekarangan luas agar ibu dapat leluasa berkebun melati dan menanam sirih. Akan tiba-tiba ibu menepuk pundakku seolah memintaku menghentikan serentetan bualan. Kupikir ia hendak mengingatkan bahwa senja sudah terlampau tua. Sebentar lagi maghrib mengundang malam dan kami harus segera masuk mengambil lipatan telekung di bilik salat. Ternyata tidak. Kedua tangan ibu malah meraih bahuku. Ia goncangkan tubuhku bersamaan mutu manikam yang disemburkannya dalam kata-kata. Ibu tak ingin kau buru harta-harta itu lalu memberikan satu atau beberapa untuk ibu urus, nak. Tidak. Tubuhku masih digoncang-goncangnya. Ibu bagai ingin menunjukkan betapa kata-katanya harus kusimak dengan saksama. Pelihara saja harta yang telah kau bawa sejak lahir, nak. Kejujuran, kasih sayang, mencintai sesama, suka menolong. Bukankah harta-harta itu menyertai semua manusia? Termasuk padamu ketika berhasil keluar dari gua yang menyuruk di antara pangkal paha betina bertaring itu? Suara ibu makin meninggi. Ia berhenti tepat ketika tabuhan beduk mengejutkan sunyi yang memeluk semesta. Seolah tak memedulikan satu dua bulir yang menyeruak dari ceruk mataku, ibu bangkit dari tempat duduknya, meninggalkanku sendiri. Seperti senja yang tiba-tiba saja sudah pergi, seperti senja terakhir itu, seperti senja yang paling ibu. Memeluk ibu. Pipiku basah. Aku tak sabar menyongsong malam. Memeluk ibu dalam mimpi yang mustajab. Aku takut menemuimu, Bu. Bukan karena kabar burung yang mengatakan bahwa kini kau menjadi gila oleh cinta pertama yang tak kunjung tertuntaskan. Benarkah kau masih setia menunggu laki-laki itu di simpang Muara Beliti? Bukan karena itu, Bu. Bukan. Aku akan menggigil oleh semua risalah yang kau tumpahkan hingga membuatku terjerengkang ke jurang yang dalam tak terpermanai. Oh ibu, aku tahu kau tak akan mencekikku walaupun karena aibku. Mulut orang-orang kampung tak akan lelah memuntahkan racun ke bilik ketentramanmu. Aku tahu kau tak akan melupakanku walaupun namamu telah kuusir dari ingatan sejak perpisahan 10 tahun lalu. Aku tahu kau tak akan membunuhku walaupun demi bertahan hidup ku tangguk rupiah dari selangkanganku. Hatimah. Sungguh, aku merinduimu, Ibu. Rindu ini umpama subuh yang menghitbah bukit dengan cincin embunnya. Gunung, laut dan lembah yang melempar kita ke titik entah justru mengantarku ke senja yang memayungi pinang-pinang merah. Ketika ku pungut butir-butir nasihat kehidupan darimu, ku bawa ke kota yang jauh dari kelebatan baju kurungmu. Tanpa disadari, telah ku peram semuanya. Dan kini, di senja yang tak lagi ibu, butir-butir itu menetas. Kutandai mereka dengan 2 nama. Yang satu kenangan, yang satu lagi nostalgia. Tidak. Kutandai mereka dengan 3 nama. Yang satu kenangan, yang satu nostalgia, yang satu lagi kerinduan. Oh ibu, seperti apa kau kini?